Bedi itunya aja. Ini tapi masih gelap tadi. Atas parkir. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ibu salehah, para calon bidadari surga dan bapak-bapaknya yang saleh juga. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di luar udara sejuk. Mudah-mudahan hati kita juga semuanya dalam keadaan sejuk. Mohon maaf, saya lupa kalau hari ini hari yang istimewa dan spesial. Saya ingatnya jam 10, biasanya jam 10. Ternyata alhamdulillah hari ini kita ingin lebih lama karena kita bersama, gitu ya, kolaborasi. Alhamdulillah, punten. Mudah-mudahan kebersamaan kita di tempat ini jadi saksi di hadapan Allah, bukti bahwa kita punya satu tujuan yang sama. Kita punya banyak kesamaan. Kita sama-sama ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi di akhirat nanti bahwa tempat ini pernah menjadi tempat kita bersama-sama dalam kebaikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, baik yang di Zoom, di mana lagi? Facebook, di YouTube. TikTok belum ada. Bagus kayaknya kalau yang ini. Bikin akun TikTok. Alhamdulillah, saya ingin memulai majelis kita pagi hari ini dengan satu hadis tentang majelis ilmu. Saya yakin kita pernah mendengar hadis ini ya. Kita pernah mendengar hadis ini. Saya bacakan terjemahannya saja. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Allah itu punya malaikat yang tugasnya keliling di jalan-jalan, mencari orang yang sedang berzikir, mencari orang yang sedang mengingat Allah, mencari orang yang sedang mencari ilmu. Inna lillahi malaikatan yatufuna fil ardi yaltamisuna ahla dzikr. Karena tugas malaikat macam-macam dan malaikat Allah ada banyak. Tidak hanya 10 yang diajarkan di TPA dulu 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rahim, Atid, Malik, Ridwan. Ternyata lebih banyak malaikat yang tidak kita ketahui. Di antaranya kata Rasulullah, ada malaikat yang tugasnya itu keliling di jalanan, mencari orang-orang yang sedang berzikir, bermajlis, cari ilmu dan seterusnya. Kalau mereka menemukan kaum tersebut, fa idza wajadu qauman yazkuruna Allah, kalau ketemu satu dengan yang lain itu saling manggil. Halumu ila hajatikum, oh malaikat ke dia, sini. Kita ketemu yang kita cari. Walaupun saat ini kita tidak bisa mendengar begitu, tapi kita yakin karena yang ceritanya Rasulullah saat ini malaikat itu sedang saling memanggil satu persatu. Di japri, di broadcast ke dia.
Halummu ila hajatikum. Kemudian kata Nabi, fayaqufunahum bi ajnihatihim ila samai dunya. Kemudian bertumpuklah para malaikat membentangkan sayapnya sampai mereka ke langit dunia. Saat ini di atas kita ada malaikat yang sedang membentangkan sayapnya. Di atas kita ada malaikat yang bersayap, yang sedang duduk malaikat yang tidak bersayap semuanya. Kemudian melihat tumpukan para malaikat yang sedang membentangkan sayapnya ini, dari bawah tidak terlihat, tapi dari atas terlihat. Oleh Allah terlihat, oleh kita tidak terlihat. Kemudian Allah bertanya, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minkum. Allah bertanya, walaupun Allah tanpa dikasih tahu juga sudah tahu. Ma yaqulu ibadi, apa yang sedang dibicarakan oleh hamba-hambaku di tempat itu? Kata para malaikat, ya Allah, mereka itu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka ketika duduk, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, mereka mengagungkanmu, memujimu. Ibu, mumpung malaikat ada di atas kita, bapak-bapak, mumpung malaikat sedang menaungi kita, supaya hadis ini juga kena ke kita, relate dengan kita, sambil mencatat, sambil menyimak, sambil mendengarkan, lisannya juga terus bertasbih daripada bengong sambil bertasbih. Cukup kita saja yang mendengarkan dan berusaha teriak-teriak begitu, santai saja. Yusabbihunaka, yukabbirunaka, yahmadunaka, yumajjidunaka, sambil bertasbih, sambil bertakbir, sambil memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat, hal ra'auni, emangnya mereka melihatku? Kata para malaikat, la wallahi ma ra'auka, mereka tidak melihat engkau ya Allah. Kata Allah, wa kaifa law ra'auni, kira-kira bagaimana wahai para malaikat kalau mereka itu melihat aku? Kalau kita yang sedang duduk di sini, kemudian Allah memperlihatkan kepada kita. Kata para malaikat, law ra'auka kanu asyadda laka ibadah, pasti ibadahnya akan lebih rajin, lebih semangat. Enggak melihat Allah saja mereka rajin, gak melihat Allah saja mereka datang, gak melihat Allah saja mereka itu bersama-sama kolaps mejinya, gak melihat Allah saja mereka itu bersaudara, gak melihat Allah saja mereka ibadahnya luar biasa. Kalau melihat, kata para malaikat, pasti lebih rajin ibadahnya, pasti lebih semangat ibadahnya. Wa asyhadu laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Tasbihnya lebih banyak, tahmidnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak kalau melihat Allah. Kemudian kata Allah, fama yas'aluni. Terus mereka di tempat di majelis itu mereka minta apa? Kata para malaikat, yas'alunakal jannah. Mereka yang hadir di majelis itu meminta kepada engkau surga ya Allah. Bapak Ibu, di akhir nanti kita akan berdoa, mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke surga bersama-sama. Supaya hadis ini kena ke kita juga begitu ya. Yas'alunakal jannah. Mereka minta kepada engkau supaya dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah ke malaikat, wahal ra'auha, mereka minta surga, memangnya mereka pernah melihat surga gitu? Kata para malaikat, la wallahi ya rabbi ma ra'auha, enggak ya Allah, demi Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Walaupun tidak pernah melihat, mereka tetap meminta. Kata Allah ke malaikat, fakaifa law annahum ra'auha, menurut kalian wahai para malaikat, kalau mereka melihat surga, kira-kira bagaimana? Kalau diperlihatkan surga, kira-kira mereka akan seperti apa? Kata para malaikat, "Lau annahum ra'auha kanu asyadda 'alaiha hirsan." Ya Allah, seandainya mereka diperlihatkan surga, mereka akan semakin sungguh-sungguh untuk memintanya. Enggak melihat saja, sungguh-sungguh memintanya. Apalagi kalau melihat. Wa asyadda laha talaban wa 'azama fiha rabbatan. Famimma yata'awwadun. Dan dari apa mereka minta perlindungan? Kata para malaikat, mereka berlindung dari neraka ya Allah. Wahal ra'auha, memangnya mereka pernah melihat neraka? La, enggak pernah ya Allah. Wallahi ya Rabbana ra'auha, mereka tidak pernah melihat neraka. Fakaifa law ra'auha, terus bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kata para malaikat, law ra'auha kanu asyadda minha firaran wa asyadda laha makhafatan. Andai mereka melihat neraka, tahu seperti apa dahsyatnya siksa neraka, mereka akan sungguh-sungguh lari dan mereka pasti akan semakin takut kepada api neraka. Apa kata Allah? Lisannya bertasbih, bertahmid, bertakbir, berkumpul, kemudian mintanya surga, berlindungnya ke api neraka. Apa kata Allah?
Kata Allah ke malaikat, fa usyhidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikat yang sedang menaungi mereka, saksikan oleh kalian, aku mengampuni mereka semuanya. Aku mengampuni mereka semuanya. Ini majlis, ini tempat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pulang dari majlis ini semua dosanya sudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah diampuni jangan berdosa lagi. Yang mumpung sudah bersih, ayo kita berdosa lagi. Enggak gitu ya. Mudah-mudahan tetap dijaga kebersihannya. Fa usyhidukum anni qad ghafartu lakum. Tiba-tiba di antara malaikat yang menaungi mereka itu ada yang apa ya? Kalau bahasa kita dicepuin. Ada yang membocorkan atau ada yang menyampaikan, ada yang komplain. Kata malaikat ini, fihim fulan. Ya Rabb, di antara mereka yang sedang duduk itu ada si fulan atau fulana. Fihim fulan. Laisa minhum innama ja'a li hajah. Ada yang sedang kumpul di tempat itu, datangnya bukan untuk berzikir, datangnya bukan untuk ngaji, datangnya bukan untuk silaturahmi. Ja'a li hajah, datangnya hanya ada kebutuhan saja. Tidak sama seperti yang lainnya yang berzikir, bertasbih, minta syukur, minta neraka dan seterusnya. Daripada nunggu di parkiran, mendingan duduk di masjid, itulah. Daripada mendingan ikutan dulu. Ja'a li hajah. Apa kata Allah? Hum al-julasa la yashqa bihim jalisuhum. Siapa yang duduk bersama dengan mereka, siapa yang berkawan dengan mereka, walaupun beda dalam kebutuhannya, dosanya tetap aku ampuni. Karena orang yang duduk dengan orang yang bermajlis, orang yang duduk bersama dengan orang yang berzikir, orang yang duduk dengan yang minta syurga dan berlindung dari api neraka, mereka tidak akan celaka, mereka tidak akan sengsara. Duduknya saja, barengnya saja, bersamanya saja, itu sudah dapat untungnya. Sudah dapat untungnya. Yang lain bertasbih, yang lain mencatat, yang lain. Sementara kita nyimak saja apa. Ternyata Allah ampuni juga dosanya. Tapi bukan berarti batul menyatat saya di belakang. Bukan begitu ya. Ini bukan untuk memotivasi, bukan untuk menurunkan motivasi, bukan. Tapi untuk membuat kita semakin semangat. Kalau ada orang yang sedang beramal soleh, kita ikut-ikutan. Walaupun kita nggak bisa sama seperti dia, tapi minimal kita ada di circle dia, minimal kita dekat dengan mereka dan seterusnya. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisu. Mereka itu adalah teman duduk yang nggak akan sengsara siapa yang menemaninya. Ya, mudah-mudahan apapun yang menjadi tujuan seseorang, tujuan kita di majlis ini Allah ampuni dosa kita, di majlis ini Allah sebutkan kita di hadapan para malaikat, di majlis ini Allah turunkan rahmat, di majlis ini Allah berikan sakinah, dan di majlis ini mudah-mudahan Allah kumpulkan kita sampai ke surga bersama-sama, insyaallah. Ini mudah-mudahan antara Sayyidah dengan Khadijah itu kawan yang membawa ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sholihin sholihat, ini sering kita sampaikan, sering saya sampaikan ya. Boleh jadi amal kita berbeda, ya. Boleh jadi amal saya dengan amal Pak Rahmat berbeda, gitu ya. Pak Rahmat lebih soleh, lebih rajin dan seterusnya. Tapi karena saya senang dengan Pak Rahmat, saya cinta dengan Pak Rahmat, walaupun amal saya lebih sedikit dari Pak Rahmat, itu karena beliau kan usianya sudah lebih banyak, amalnya juga jauh lebih banyak, gitu ya, amal solehnya. Nah, nomor sepatu saya 42 Pak. Walaupun amal saya berbeda dengan amalnya Pak Rahmat, tapi karena saya cinta dengan beliau, saya cinta kepada Pak Rahmat, insya Allah surganya juga akan sama. Surganya akan sama. Nah, bisa dibaca ya hadis ini sahih. Ada yang datang ke Rasulullah nanya, hari kiamat kapan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, memang sudah punya persiapan apa? Nggak penting kapannya, yang penting apa persiapannya. Mau besok kalau persiapannya sudah bagus juga Bismillah. Mau 100 tahun, 1000 tahun lagi kalau nggak ada persiapan ya innalillah. Yang penting persiapannya. Kata orang yang bertanya ini, ya Rasulullah, saya nggak banyak persiapannya. Saya cuma senang dengan orang-orang yang soleh.
Saya cuma senang kalau saya senang pada Allah, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, nanti di akhirat engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang menceritakan hadis ini, yang menceritakan pertemuan ini. Kata Anas bin Malik, "Fama farihna bi syai'in farhana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta." Saya itu banyak mendengarkan hadis Nabi, tapi hadis yang ini itu bikin bahagia banget. Hadis yang satu ini bikin saya senang banget. Kenapa? Kata Anas bin Malik, saya itu enggak seperti Abu Bakar, saya itu enggak seperti Umar, saya itu enggak seperti Rasulullah, tapi saya cinta mereka. Saya berkawan dengan mereka, saya bersahabat dengan mereka, saya senang dengan mereka. Mudah-mudahan walaupun amal saya tidak seperti mereka, tapi karena cinta saya jadi tetap bersama dengan mereka. Bapak Ibu, kita tidak tahu siapa yang di sisi Allah, di mata Allah lebih soleh, lebih takwa, lebih iman. Tapi kita bisa tahu sejauh mana cinta kita kepada orang-orang soleh. Boleh jadi di antara kita ada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita berkumpul bersama, berkawan dengan orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan dia yang akan ngontrol kita ke surga. Mudah-mudahan misalnya Umi Tati itu solehahnya luar biasa, masya Allah, luar biasa sabarnya, luar biasa, dan seterusnya. Nggak bisa saya ngikutin beliau, nggak bisa saya seperti beliau. Tapi mudah-mudahan dengan dengan saya senangnya beliau bisa beramal soleh seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa bareng-bareng lagi. Tapi pun sekali lagi, hadis seperti ini bukan untuk menurunkan motivasi beramal soleh, bukannya. Tenanglah, itu sholat. Yang penting mas saya senang dengan orang yang sholat, bukan begitu ya. Bukan begitu. Dan namlah saya tidak ngaji juga. Yang penting saya senang dengan orang yang ngaji. Bukan. Nggak masalah saya saum juga. Yang penting saya cinta sama orang yang saum. Bukan untuk itu tujuannya. Tapi boleh jadi ibu-ibu solehah semuanya yang mengkatrol temannya yang lain. Jadi ujungnya ini kita akan saling katrol satu dengan yang lainnya. Kalau kitanya lebih tinggi derajat surganya karena lebih banyak amal solehnya, kita yang akan ngatrol teman kita. Kalau teman kitanya ternyata cinta kepada kita, senang kepada kita, atau sebaliknya, teman kita lebih soleh, kita senang dengan dia yang akan ngatrol kita terus begitu. Jadi bukan saling mengandalkan gitu ya. Tenanglah, saya punya teman yang soleh, saya betul soleh, jadi kayak kita ngatrol sendiri, nggak begitu. Kata Anas bin Malik, wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi misli a'malihim. Semoga bisa bersama mereka di surga karena cinta saya kepada mereka, walaupun amal saya tidak seperti mereka. Bapak Ibu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tabiatnya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Tabiatnya diciptakan seperti ini. Itu sebabnya kata ulama tafsir waktu cerita tentang Nabi Adam diciptakan di surga. Nabi Adam itu walaupun kanan kiri depan belakang atas bawah semuanya kenikmatan surga, terasa ada yang kurang nikmatnya. Senikmat-nikmatnya surga, ternyata kalau sendirian di surganya masih tetap kurang. Itu di surga padahal, apalagi kalau di tempat selain surga. Yang full utuh kenikmatannya seperti di surga saja, Nabi Adam sendirian itu masih kurang. Istauhasya Adam, itu redaksinya kata Ibnu Katsir. Sendirinya Nabi Adam di surga itu terasa ada yang kurang, walaupun surga itu pusatnya, tempatnya segala kenikmatan. Sehingga Allah kemudian menciptakan temannya Nabi Adam di surga, kawannya Nabi Adam di surga. Diciptakannya langsung dari tulang rusuknya sendiri. Terciptalah Hawa. Setelah Hawa diciptakan, keindahan surga itu baru sempurna.
Jadi sempurnanya nikmat di surga setelah surga itu dirasakan nikmatnya bersama-sama. Bahkan Nabi saja sepunten ya, kalau membandingkan kesolehan kita dengan Nabi nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada apa-apanya. Tapi sesoleh-solehnya Nabi saja masih punya kawan. Nabi saja masih punya sahabat. Nabi nggak begini, tenanglah, saya sendiri yang soleh cukup gitu. Paling mas saya masuk surga beres. Enggak, ternyata Rasulullah soleh, tapi Rasulullah juga punya apa, bestie-bestinya. Rasulullah punya kawan-kawannya, Rasulullah punya sahabat-sahabatnya, Rasulullah punya teman-temannya juga. Siapa teman terdekatnya Rasulullah? Yang paling dekat Abu Bakar As-Siddiq, yang paling baik, yang paling soleh di antara sahabat-sahabat yang baik. Nabi punya sahabat. Nah, sanksi sosial itu jadi hukuman terberat. Orang kalau di penjara, orang kalau masuk penjara sendirian di dalam penjara itu katanya begitu ya, katanya tersiksa. Kita pulang ke rumah, kita ada keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Tapi walaupun ada keluarga, walaupun ada pasangan, walaupun ada anak-anak, ada cucu, ada mertua, ada menantu, kalau kita dicuekin gitu ya, dicuekin sehingga kita tuh ngerasa feeling lonely, merasa sendiri, itu juga jadi hukuman terberat. Nggak nyaman gitu kalau kita walaupun ada banyak orang, tapi kita seperti tidak bersatu, nggak nyatu dengan yang lainnya. Jadi sanksi sosial terberat itu hukuman terberat itu sanksi sosial. Dan ini kata Imam Syafi'i, bukan hadis, bukan ayat, tapi kata Imam Syafi'i, nikmat yang terbesar itu setelah kita jadi seorang muslim, nikmat punya teman yang soleh. Nikmat paling besar. Teman yang soleh yang seperti apa? Ini pandangan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini, kawan yang paling aku cintai adalah kawan yang aku bersamanya seperti aku sedang sendiri. Sekali lagi, kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i bukan hadis ya. Kata Imam Syafi'i, teman yang paling aku sukai adalah teman yang aku bisa seperti dengannya seperti aku sedang sendirian. Kalau kita sendirian kan kita aslina gitu ya. Kalau kita lagi sendirian itulah aslinya kita. Kata Imam Syafi'i, teman kawan yang paling saya sukai adalah kawan yang saya bebas menjadi diri saya sendiri. Seperti saya sendiri, dan seperti itu juga saat saya bersama dengan teman tadi. Itu teman yang paling saya sukai. Dan teman yang membuat saya merasa berat, kata Imam Syafi'i, teman yang dia itu harus yatakallaf li wa atakallafu lah. Bahasa Arabnya begitu. Kalau terjemahkan mungkin dia itu tidak seperti dirinya saat bersama denganku, dan aku pun tidak seperti diriku saat bersama dengannya. Kalau sekarang ada buku Be Yourself begitu ya. Untuk bahagia, di antara happiness, di antara kebahagiaan itu, be yourself, be happy. Jadilah diri sendiri supaya engkau bahagia. Ternyata di antara kebahagiaan Imam Syafi'i, beliau itu merasa bahagia kalau bersama dengan kawannya, dan dia nggak keberatan kalau inilah aslinya saya. Dan orang lain pun dia apapun kasarnya mah tidak dibuat-buat. Memang aslinya saya begini. Itu kata Imam Syafi'i. Dan itulah kenikmatan terbesar setelah menganut Islam. Setelah menjadi seorang muslim, kenikmatan yang paling besar punya kawan yang saleh. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punya kawan, punya teman, ini perintahnya sebetulnya ke Nabi Muhammad. Perintahnya sebetulnya ke Rasulullah SAW. Surat Al-Kahfi ayat 28.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka. Wahai Muhammad, sing sabar ya, yang sabar. Sabarkan dirimu. Ma'allazina yad'una rabbahum. Kalau engkau sudah punya kawan yang soleh, sabarkan dirimu bersama dengan mereka. Kalau kita sudah punya ini bestie kita nih soleh, bestie kita nih enak kalau kita bicara dengan dia, enak kalau dia bicara dengan kita itu jadi diri sendiri. Kata Allah ke Nabi, wasbir, sing sabar, nafsaka, sabarkan dirimu, ma'allazina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa di pagi dan sore hari. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Atau kita lihat saja ya ayat Al-Qur'annya. Bentar. Surat Al-Kahfi ayat berapa tadi teh? 28. Supaya kelihatan terjemahannya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Nah, ini dia. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari. Bapak Ibu punten, kenapa dengan orang yang soleh tetap harus bersabar juga? Kalau bersyukur pasti ya, bersyukur karena kita punya teman yang soleh. Kenapa harus bersabar juga? Karena kadang kalau tidak sabar, kebosanan itu bikin kita pengen cari suasana yang berbeda sehingga meninggalkan yang lama. Kata Allah, sing sabar wahai Rasulullah, kuatkan dirimu terus bersama dengan orang yang selalu berdoa pagi dan sore. Mereka orang-orang yang selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bahkan tidak jarang walaupun soleh, ya namanya manusia, ada saja kekurangannya begitu ya. Ada saja kekurangannya. Mungkin pernah dengar cerita dilemanya para landak. Dilemanya para landak, keluarga landak. Mereka itu lagi musyawarah. Keluarga landak lagi kumpul, lagi meeting, ngobrol begini. Sebentar lagi kita akan menghadapi musim dingin. Sebentar lagi kita akan menghadapi musim dingin. Terus ya kita cuma punya dua pilihan nih keluarga landak. Oh pilihannya, pilihan pertama, keluarga landak semuanya mendekat, semuanya merapat, supaya semuanya bisa hangat. Dalam kedekatan, mudah-mudahan ada kehangatan. Tapi ada risikonya. Apa risikonya kalau landak-landak mendekat merapat? Karena masing-masing itu punya duri, akhirnya ya sedikit banyak ketusuk. Tapi mereka bisa hangat. Suasananya hangat walaupun atau saja sedikit. Kalau dibuat judulnya ada kehangatan dalam luka. Judul FTV. Tapi mereka selamat. Mereka bisa melewati kerasnya atau kerasnya musim dingin dengan kehangatan, walaupun ya namanya di dunia begitu ya, ada plus minusnya. Plusnya mereka selamat bersama-sama melewati masa yang susah. Tapi minusnya karena mereka mendekat merapat, akhirnya ya ada luka sedikit. Atau pilihannya yang kedua. Pilihan yang kedua, setiap landak mereka ingin cari nyaman. Ini di sini, ini di sini, ini di sini, nyaman, tidak tertusuk. Tapi resikonya mereka harus siap bertahan sendirian menghadapi kerasnya musim dingin. Pilihan yang kedua ini judulnya ada kenyamanan dalam kebekuan. Yang pertama apa tadi? Ada kehangatan dalam luka. Kalau yang kedua ada kenyamanan dalam kebekuan. Memang nyaman sih, tapi beku, komunikasinya dingin begitu ya, tidak habis gitu. Nyaman, masing-masing nyaman. Ini sendiri nyaman. Tapi ya begitu, beku gitu. Dan khawatirnya kalau tidak tahan dengan kebekuan tadi, landaknya bisa mati begitu. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? Pilih kehangatan dalam luka atau kenyamanan dalam kebekuan? Pilih mana?
Pilih jangan jadi landak. Pilih jangan jadi. Tapi ya ini kan cerita landak. Maksudnya setiap kita juga punya duri masing-masing. Ada kekurangan kita masing-masing. Yang mau nggak mau, saat kita pertama begini, kita itu nggak bisa hidup sendiri karena kita makhluk sosial. Tapi kalau kita bareng dengan orang lain, pilihannya tadi siap bareng, hangat suasananya, gitu ya, hohab, apa namanya, akrab dan seterusnya. Hohabnya bisa. Nah, itu bahasa Indonesia-nya teh. Cekcok mah beda deh. Ya tektokannya enak begitu ya. Hangat, akrab suasananya, cuman kadang suka kepleset, ada candaan begini, aduh nyentuh sedikit, tapi nggak apa-apa lah, kita lanjutkan lagi. Dan seterusnya, ada kehangatan dalam duka atau ada kenyamanan dalam kerukuan. Ternyata perintah dari Allah, wasbir nafsaka, sing sabar. Selama mereka itu selalu minta kepada Allah, selama mereka itu selalu berdoa kepada Allah pagi dan sore, sabarkan dirimu bersama-sama dengan mereka. Karena jalan menuju ke surga itu banyak tantangannya. Tidak seperti punten, tidak seperti jalan menuju ke neraka. Jalan ke neraka mah setan tidak menghalang-halangi, bahkan dipersilakan pilih ke neraka maka kata setan begitu kalau digambarkan. Tapi kalau menuju ke surga, setan itu nggak mau melihat ada dua orang yang soleh, dua orang yang bager, yang baik, terus saling berbagi, akrab, dekat. Siapa yang paling tidak suka? Setan. Yang paling tidak suka dalam kebersamaan orang-orang soleh adalah setan. Maka jangan biarkan setan tertawa bahagia kalau kita sudah bersama. Kemudian setan itu paling senang kalau yang dulunya akrab tiba-tiba saling membenci, saling bermusuhan. Oh, yang tepuk tangan itu setan. Jangan biarkan setan bertepuk tangan. Biarkan kita yang bertepuk tangan bikin setan kesel. Gimana caranya bikin setan kesel? Kitanya akrab, walaupun kita juga tahu aduh rada nyentuh gitu ya. Tapi mendingan setannya kesel gitu ya. Lebih baik setannya. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Pertama diperintahkan untuk bersabar. Yang kedua kata Allah dilarang. Apa larangannya? Jangan kedua matamu berpaling dari mereka. Bapak Ibu sholihin sholihat, jangan berpaling matanya dari orang-orang soleh. Jangan jauhkan pandangan kita, jangan jauhkan mata kita dari orang-orang yang soleh, dari kawan yang bisa membawa kita ke surga. Apa yang biasanya membuat kita berpaling? Ini kata Allah, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia. Ini ada kawan yang mengajak kita ke surga, ini ada yang membuat kita berpaling dari teman ini. Biasanya yang buat berpaling itu perhiasan-perhiasan dunia dan seterusnya. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat Allah serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaannya itu sudah melewati batas. Bersabar dengan kawan yang soleh. Karena kawan yang seperti ini, Bapak Ibu jemaah rahmati Allah, kawan yang seperti ini, kawan yang akan membuat Nabi syuhada cemburu. Masya Allah ya, Nabi bisa cemburu, dan cemburunya bukan sembarangan orang. Cemburunya ke mereka yang saat di dunia berkawan dengan orang yang soleh bersama-sama. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya sahih riwayat Abu Dawud dari Umar bin Khattab. Kata Umar begini, Nabi pernah bersabda, Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada yaqbituhumul anbiya wa syuhada yaumal qiyamah bi makanihim minallahi ta'ala. Di antara manusia ada hamba-hamba Allah yang bukan nabi, bukan syuhada, tapi dicemburui
Para nabi dicemburui oleh para syuhada di hari kiamat karena kedudukan mereka yang sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai para nabi pun cemburu. Penasaranlah para sahabat, jadi kepo gitu ya. Kok bisa nabi saja cemburu? Memang siapa yang dicemburui oleh nabi? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tukhbiruna man hum. Tolong kasih tahu kami siapa mereka yang dicemburui nabi. Kata nabi, hum qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnaha. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, walaupun tidak ada hubungan rahim di antara mereka. Bukan saudara, bukan kakak, bukan adik, bukan bapak, bukan ibu, bukan menantu, bukan mertua, tidak ada hubungan sama sekali, bukan kakek, bukan cucu. Dan wala amwalin yata'atawnaha, bukan karena urusan masalah cuan, begitu ya. Saling mencintainya, saling menyukainya bukan karena masalah cuan, karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Rasulullah begini, fa wallahi inna wujuhahum lanur. Di akhirat itu wajah mereka akan bersinar menjadi cahaya. Wa innahum ala nur, dan mereka akan berada di atas mimbar yang bercahaya. La yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hazinan nas. Karena mereka bersama, karena mereka punya kawan yang soleh, karena mereka punya teman yang baik. Kalau mereka sedih, mereka cepat sembuhnya. Kalau mereka merasa takut, mereka cepat cepat normalnya. Emosinya itu cepat normal. Idza khafan nas la yakhafun wa idza hazinan nas la yahzan. Ternyata di antara yang membuat stabil emosi kita, salah satunya adalah kawan yang soleh, teman yang soleh. Bapak Ibu dan solehah. Ya, soleh dan solehah begitu ya. Soleh dan soleh yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ya mudah-mudahan Majelis Ta'lim Qanitin dan Majelis Ta'lim Sayyidah ini akan dicemburui oleh para nabi bersama dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala sampai ke akhirat, sampai ke surga, sampai para nabi pun cemburu karena di akhirat wajah mereka jadi cahaya. Bukan kata saya, kata Nabi dalam riwayat Abu Daud. Bukan karena mereka di akhiratnya kemudian membawa yang ditempel-tempel namanya, bisa glowing in the dark di akhirat. Ternyata kalau ingin glowing di akhirat ini ya. Kalau glowing di dunia itu lebih paham lah gitu ya. Kalau kita malah laki-laki kan tidak tahu gitu ya. Enggak masalah. Ternyata kalau ingin glowing di akhirat sampai bersinar, bercahaya, glowing in the dark, ternyata kosmetik yang dipakai adalah kawan yang soleh, teman yang soleh, teman yang baik, teman yang mengajak kita ke surga. Itu jadi kosmetik kita di akhirat nanti, yang akan membuat kita wajahnya jadi bersinar. Walaupun saya misalnya nggak pernah pakai kosmetik, tapi karena saya dengan orang mati terdekat dan seterusnya, insya Allah saya juga membawa glowing juga. Wa inna wujuhahum lanur. Wajah mereka itu jadi glowing, wajah mereka itu bersinar, wajah mereka bercahaya. Wa innahum ala nur, dan mereka juga akan ditempatkan di atas cahaya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mukadimah kita. Keinginan kita, cita-cita kita mudah-mudahan bersama, kolek, bersatu, mudah-mudahan sampai ke surga bersama-sama, jadi glowing semuanya insyaallah. Nah, ada teman yang sementara, tapi ada teman yang sementerus selamanya. Sementara dan sementerus. Ada yang teman berubah jadi musuh, ada yang musuh berubah jadi teman, ada yang musuh tetap jadi musuh. Tapi kita berharap kalau sudah jadi teman, tetap teman. Bukan hanya teman di dunia, tapi teman terus sampai ke surga, sampai ke akhirat. Ternyata kata Allah, teman-teman akrab pada hari itu akan menjadi musuh. Pada hari nanti, akhirat nanti, kecuali teman yang
takwa. Ini takwa, insya Allah. Kalau berteman, bertemannya sampai ke surga. Ini tidak takwa, ini enggak takwa, berteman, apa yang terjadi? Nggak akan lama, nggak akan lama. Pertemanannya itu akan cepat berubah. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Yang memastikan umur pertemanan kita itu panjang adalah ketakwaan. Makin takwa, makin panjang kebersamaannya, makin berkurang takwanya, makin hilang takwanya, bahkan makin hilang imannya, makin berkurang juga kebersamaannya. Bahkan di akhirat yang seperti ini akan berubah dari friend jadi enemy. Dan kita nggak mau ya berteman dengan musuh, kan nggak mau. Betulnya tidak mau berteman dengan musuh, atau kita tidak ingin berteman dengan calon musuh, karena biasanya punten. Musuh yang paling menyakitkan adalah musuh yang dulunya pernah jadi teman. Menjawabnya dalam gitu dari perasaan. Betul. Orang terdekat itu kalau sudah menjadi musuh, orang yang paling menyakitkan permusuhannya. Lebih baik bermusuhan dengan orang yang jauh dari awal daripada kita harus bermusuhan dengan orang yang dekat. Apalagi kalau sudah musuh masih dekat, itu jadi musuh dalam, ya kalau dalam selimut beda lagi istilahnya begitu, musuh dalam selimut. Nah, kita nggak mau begitu ya, kita nggak mau tersakiti seperti ini. Kita tidak mau yang dulunya bareng, yang dulunya bersama, kemudian berubah punten jadi musuh. Tapi kalau hanya sekedar tidak lagi jadikan ada teman, ada tidak teman, ada musuh begitunya. Minimal mah tidak jadi teman lagi, jangan sampai kemudian jadi musuh. Yang paling menyakitkan itu tadinya teman dekat berubah jadi musuh bebuyutan. Yang paling ringan mah tadinya teman dekat sekarang jadi tidak berteman, tapi enggak ada musuh mah. Cuma karena masalah waktu, jarang ketemu, akhirnya nggak seakrab dulu lagi. Itu masih mending. Tapi yang sedang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini adalah dulunya dekat, dulunya akrab, dulunya apel seperti perangko. Tapi ketika dipisahkan, yang namanya perangko kalau sudah nempel di surat, kalau sudah dipisahkan pasti sobek. Dan yang namanya sudah sobek pasti kerusakannya akan banyak. Maka mudah-mudahan kita bersama dan kebersamaan kita itu terus dipupuk dengan takwa. Kalau tidak dipupuk dengan takwa, khawatirnya mudah-mudahan tidak kejadian. Khawatirnya kalau tidak dipupuk dengan ketakwaan, yang terjadi adalah permusuhan. Teman-teman akrab pada hari itu menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mau mencintai musuh sendiri. Siap. Masya Allah. Siap. Ya, kita percepat. Apa jawabannya? Mau cinta ke musuh sendiri? Mudah-mudahan tidak ya. Jangan sampai kejadian salah berteman, menyesal kemudian. Salah berteman, menyesal kemudian. Ada cerita dulu ya, ini cerita dulu. Punten, pernah mendengar Abu Thalib? Sering kita tahu Abu Thalib. Waktu Abu Thalib meninggal, ini waktu Abu Thalib sakaratul maut. Di sebelah kanannya ada Nabi Muhammad SAW. Di sebelah kirinya ada Abu Jahal. Ada Nabi, ada Abu Jahal. Nabi dengan Abu Jahal ya bermusuhan. Abu Jahal memusuhi Nabi. Waktu sakaratul maut kata Nabi ke Abu Thalib, ke pamannya sendiri begini, Ma, ucapkan la ilaha illallah. Ya am, qul la ilaha illallah. Ma, ucapkan la ilaha illallah. Saya nanti akan bantu, saya akan kasih syafaat kalau paman mengucapkan la ilaha illallah.
Kata Abu Talib, kata Abu Jahal ke Abu Talib, hei Abu Talib, kalau engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau engkau mengucapkan Muhammad Rasulullah, sama saja engkau itu membenci agama kakekmu Abdul Muttalib. Engkau lebih pilih bersama dengan Abdul Muttalib agama kakekmu, atau engkau lebih memilih bersama dengan Muhammad? Rasulullah mempengaruhi lagi. Ucapkan la ilaha illallah, ini kan last minute, detik-detik terakhir. Kata Abu Jahal, engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu. Kata Rasulullah, qul la ilaha illallah. Ini kan dua pengaruh dari arah yang berbeda, 180 derajat berbeda. Kata Nabi, ayo kita ke surga. Kata Abu Jahal, jangan tinggalkan agama nenek moyang. Bapak Ibu, siapa yang dipilih oleh Abu Talib? Siapa yang didengarkan oleh Abu Talib? Abu Jahal. Meninggalnya Abu Talib itu dengan mengucap kalimat ala millati Abi Talib, ala millati Abi Talib. Saya di atas agamanya Abu Talib. Saya memilih agamanya Abu Talib. Ala millati Abi Talib. Meninggallah Abu Talib, dan itulah yang paling membuat Rasulullah sedih. Bukan sekedar ditinggalkan oleh pamannya, tapi yang membuat Rasulullah sedih adalah ketika meninggalnya Abu Talib lebih memilih bersama dengan musuhnya. Abu Talib lebih memilih bersama dengan Abu Jahal. Muncul pertanyaan begini, betul? Kan Abu Talib dekat dengan Rasulullah, betul? Tapi ternyata Abu Talib juga dekat dengan, atau lebih dekat dengan Abu Jahal. Lebih dekat dengan Abu Jahal. Punten, bukan tidak boleh bergaul dengan orang lain, tapi kita sedang cerita siapa yang jadi bestie kita, siapa yang ada di lingkaran terdekat kita, circle kita itu siapa, circle-nya siapa yang jadi circle kita. Begitu. Kalau bergaul, Rasulullah juga bergaul dengan Abu Jahal, Rasulullah juga bergaul dengan Abu Sufyan, bergaul dengan siapapun silahkan. Tapi lihat siapa yang ada di sekitar kita, circle utama kita siapa, ring satu kita siapa, kawan terdekat kita siapa, atau bahasa Qurannya khalil kita itu siapa, bestie kita itu siapa. Ternyata yang paling dekat dengan Abu Jahal, yang paling dekat dengan Abu Talib adalah Abu Jahal dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kisah yang lain, ini kisah di surat Al-Furqan juga, cerita siapa namanya? Uqbah bin Abi Mu'in. Uqbah bin Abi Mu'in punya temannya namanya Umayyah bin Khalaf. Uqbah sama Umayyah itu teman dekat, bestie banget. Uqbah itu padahal dekat ke Rasulullah, sering hadir di majelisnya Rasulullah, sering ngobrol dengan Rasulullah, sampai akhirnya diajak sama Rasulullah bersyahadat begitu. Uqbahnya mau, awalnya mau, sampai bersyahadat Uqbah. Temannya tahu, Umayyah tahu, Uqbah dengar-dengar katanya kamu sudah bersyahadat. Iya, karena Muhammad gak mau makan kalau saya nggak bersyahadat, ya sudah saya bersyahadat. Akhirnya kata Umayyah, ini ancaman, saya gak akan berteman lagi dengan engkau kalau engkau tidak menginjak kepalanya Muhammad dan tidak meludahi wajahnya Muhammad. Pilih, berteman dengan saya atau berteman dengan Muhammad. Kalau teman dengan Muhammad kita putus. Kalau temenan dengan saya, syaratnya ludahi dulu wajahnya Muhammad, injak dulu kepalanya Muhammad. Pilih sama Muhammad, sama temannya, sama Muhammad, sama Umayyah, sama Muhammad, sama Umayyah. Akhirnya siapa yang dipilih sama Umayyah? Rasulullahnya lagi sujud, diinjek kepalanya, diludahi dari atas. Setelah itu pergi, datang ke Umayyah. Saya sudah injek kepalanya Muhammad, saya sudah ludahi wajahnya Muhammad. Kata Umayyah, engkau bestie saya, engkau teman saya, engkau kawan saya. Di dunia mereka akrab sekali, Uqbah dengan Umayyah. Tapi lihat, ayat ini ceritanya tentang Uqbah di akhirat. Kata Allah, akan datang hari saat si zalim, Uqbah maksudnya, dia menggigit kedua tangannya sambil berkata, nyesel.
Kita kalau misalkan gigit jari, ini bukan gigit jari, Al-Quran bukan gigit jari, gigit kedua tangan. Oh, andai dulu bersama dengan Rasul. Andai aku tidak menjadikan si fulan, maksudnya si fulan si Umayyah. Andai aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab, dia sudah menyesatkan aku, padahal peringatan itu sudah datang kepadaku. Akhirnya mereka di akhirat jadi musuh. Gitu. Kata Uqbah ke Umayyah, gara-gara mane, gitu. Gara-gara Umayyah, gara-gara kamu. Kita nggak mau seperti ini, nauzubillah min dzalik. Kita ingin di dunia sama-sama, di akhirat juga sama-sama. Di dunia kita berteman, di akhirat kita tetap berkawan. Di dunia kita bareng, di akhirat kita juga bareng. Salah berteman akan menyesal kemudian. Jangan cukup cerita ini hanya kita baca, tidak perlu kita alami. Nah, ini kita lewat saja ya. Karena kita sadar kawan itu pengaruhnya besar. Baik mempengaruhi hubungan kita dengan Allah, mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga, mempengaruhi hubungan kita dengan kesuksesan hidup kita juga di dunia, masa depan dan kesuksesan kita. Sehingga cari kawan itu yang hubungannya dengan Allah bagus, hubungannya dengan keluarga bagus, dan dia juga punya semangat yang bagus untuk sukses dalam urusan dunia. Cek hubungannya dengan keluarga, dengan suaminya, dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya. Kalau bagus, itu bisa jadi teman, bisa jadi kawan. Yang kedua, cek hubungannya dengan Allah. Bagus nggak sih sholatnya, bagus nggak sih ibadahnya. Yang ketiga, dia itu punya obsesi yang tinggi nggak sih? Saya tuh pengen punya bisnis begini. Karena orang yang punya semangat untuk sukses, insya Allah kita juga akan terbawa suksesnya. Akhiratnya iya, dunianya juga iya. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masa depan dan kesuksesan. Sok dipoto gula. Oke, insya Allah materi dari kirim. Nah, siapa kawan yang bisa membawa kita ke surga? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat tadi, dari hadis-hadis tadi yang kita sampaikan, setidaknya ada beberapa yang bisa kita jadikan kawan yang bisa membawa kita ke surga. Satu, kawan yang mengajak kita ke majelis ilmu. Di hadis yang pertama tadi, kawan yang mengajak kita ke majelis ilmu, itu kawan yang bisa membawa kita ke surga. Yang kedua, kawan yang mencintai kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kata Rasulullah, engkau akan bersama di surga dengan orang yang engkau cintai. Yang ketiga, kawan yang membawa ke surga, kawan yang kalau pagi sore dia itu selalu punya wirid yang rutin, zikir yang rutin. Zikir pagi dan zikir petang. Bahkan Nabi pun sama Allah disuruh sing sabar bersama dengan mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Yang keempat, yang takut kepada Allah, yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Karena kawan yang seperti ini akan awet sampai di surga. Kawan yang tidak takut kepada Allah, khawatir di akhiratnya akan berubah menjadi musuh. Yang kelima, kawan yang cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 jenis kawan ini saya yakin insya Allah ada di sini semuanya. Ada di sini semuanya. Di majelis ilmu, cintanya karena Allah, pagi berdoa, sore berdoa, takut kepada Allah, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut kepada Allah, dia nggak akan zalim. Takut kepada Allah, dia nggak akan berbuat dosa yang besar, apalagi disengaja. Takut kepada Allah, dia akan jadi mengingatkan. Misalnya, pas lagi ngegosip, kita takut kepada Allah. Tapi terus ganti topik di bahasa ayatnya. Enggak begitu ya. Karena kita pengen berteman di dunia bersama sampai ke surga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita
Kita sampai jam 11 insyaallah ya. Siapa yang senang mencicipi manisnya rasa iman, maka cintailah seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Punten, kalau gula nggak terasa manis, yang bermasalah gulanya atau lidahnya? Lidahnya. Kalau iman tidak terasa manis, yang salah imannya atau hatinya? Hatinya. Iman itu punya rasa, rasanya manis kata Rasulullah. Tapi kalau tidak merasakan manisnya keimanan, jangan-jangan ada sesuatu yang sedang masalah dengan jiwa kita, dengan hati kita, dengan diri kita. Kata Nabi, kalau ingin mencicipi manisnya rasa iman, cintailah seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya mau begini, mau begitu, cintanya karena Allah mudah-mudahan jadi bikin awet. Cinta karena fisiknya bagus, cinta, fisiknya tidak bagus, berkurang cintanya. Cinta karena harta, ada harta dicinta, tidak ada harta, berkurang cinta. Cinta karena tahta, ada tahta dicinta, berkurang hilang tahta, hilang cinta. Cinta karena selain Allah pasti mudah berubah. Naik turunnya itu terlalu terlalu mudah, terlalu fluktuatif gitu. Sangat fluktuatif. Tapi cinta dan benci karena Allah, bukan. Ini saya tidak sedang mengajarkan benci, karena benci mah efek dari cinta. Contoh, kita cinta orang tua kita, otomatis kita benci orang yang mengganggu orang tua kita. Betul ya? Kita cinta ke suami kita, ibu maksudnya. Kita cinta ke pasangan, kita benci ke orang yang mengganggu pasangan. Kita cinta ke anak, kita benci orang yang mengganggu anak kita. Jadi benci mah efek dari, bukan sedang mengajarkan benci, tapi otomatis saat kita mengajarkan cinta pasti akan muncul benci. Pasti otomatis. Kita cinta kepada agama, otomatis kita nggak suka kalau ada yang melecehkan agama. Benci, nggak suka banget sama orang yang mempermainkan agama. Bukan karena sedang diajarkan membenci, bukan. Justru karena kita diajarkan cinta. Benci itu efek dari, kalau orang tidak punya rasa benci, tandanya tidak punya. Betul? Kalau tidak benci dengan kemaksiatan, tandanya tidak punya cinta kepada ketaatan. Karena cinta taat, cinta amal soleh, pasti benci dengan yang namanya dosa. Cinta dengan pahala, pasti benci dengan dosa. Cinta dengan surga, pasti benci dengan. Kalau tidak membenci maksiat, pasti karena tidak cinta taat. Kalau cinta yang taat, pasti benci maksiat. Efek dari cinta itu adalah benci, pasti ya taat. Cinta suami pasti benci yang mengganggu, cinta anak pasti benci yang mengganggu, dan seterusnya. Man sarrahu an yajida halawatan iman. Cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kepentingan, tidak ada kepentingan, ada harta, tidak ada harta, ada rupa, tidak ada rupa. Bismillah. Tetap cinta, tetap bersama. Man sarrahu an yajida halawatan iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Agar berkawan sampai ke surga. Nah, ini sekarang how-nya. Kalau tadi what, why, lagi when, where, nah sekarang how. Agar berkawan sampai ke surga, setidaknya ada 5 hadis Rasulullah yang bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan. 1, menyampaikan rasa. Kalau kita senang, kalau kita cinta, kalau kita suka, sampaikan rasa kita. Sampaikan. Saya ke Pak Rahmat, saya terasa ke Pak Rahmat. Pak Rahmat soleh, rajin, walaupun usianya sudah senior. Walaupun Pak Rahmat sudah senior, tapi Masya Allah Pak Rahmat masih tetap istiqomah hadir di majelis ilmu, masih tetap mau datang ke majelis ilmu. Saya suka dengan Pak Rahmat. Kata Nabi, iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu. Kalau kalian punya rasa kepada kawan yang kalian sukai, sampaikanlah rasa tersebut. Ekspresikan. Sunnah Nabi itu mengekspresikan rasa ternyata. Sunnah Nabi itu mengekspresikan rasa. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu. Ceritanya Rasulullah lagi kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang lewat.
Kata sahabat yang lagi kumpul ini, ya Rasulullah, tahu nggak, ada apa? Saya itu suka loh sama sahabat itu. Kenapa? Dia tuh soleh, baik, bager dan seterusnya. Kata Nabi, dia tahu nggak kalau kamu suka? Enggak ya Rasulullah. Bangun kasih tahu. Iza ahabba ahadukum akha falyu'limhu annahu yuhibbuhu. Bangun kasih tahu. Datang. Bulan-bulan saya itu suka. Tapi sukanya pun ya, karena sekarang mah laki-laki dengan laki-laki juga ada kepala. Ini sukanya bukan terkait dengan masalah syahwat dan seterusnya. Kesolehannya. Iza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu. Jangan. Kalau kebencian mah jangan. Yang kedua, tegur sapa, menebarkan salam, dan tentunya menjawab salam. Tapi kalau menjawab wajib. Orang yang terbaik adalah orang yang menjawab atau yang menyapa duluan. Yang menyapa duluan. Memang menjawab salam wajibnya. Tapi kita tidak pernah mau mendengar jawaban salam kalau kita mengucapkan salam ke ahli kubur, beda dari kita. Lewat ke kuburan, assalamualaikum ya ahli kubur. Oh jawab kok. Iya betul. Saat kita sedang salat juga, salamnya tidak perlu dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Afshus salam, menebarkan salam, bertegur sapa. Yang kedua. Yang ketiga, bolehlah kalau kali-kali Majlis Taklim Sayyidah dengan Majlis Taklim Qanitin gitunya, kolaps lagi, tapi semuanya bawa hadiah. Hadiahnya ditentukan, harganya sekian gitu ya, dibungkus pakai kertas kado. Setelah itu ditukar hadiahnya, saling tukar hadiah. Tahabu, saling memberi hadiah, saling ya. Kalau saling mah dia ngasih, dia juga ngasih. Tahadu, saling, maka kalian akan saling mencintai agar berkawan sampai ke surga. Tahabu. Yang keempat, zur ghibban tazdad hubban. Kata Rasulullah, zur, berziarahlah, ghibban, dengan dijeda, tazdad hubban, maka akan bertambah rasa cinta. Karena kita tahu rindu itu lahir dari jarak. Rindu itu lahir dari jeda. Kalau terus-terusan ketemu 24 jam, ketemu 7 hari dalam seminggu, ketemu 30 hari dalam sebulan, ketemu gak pernah berhenti, yang dilihat itu terus 4R, lo lagi gak ada jeda sama sekali. Manusia itu Allah ciptakan punya rasa bosan. Tapi dengan jeda seperti ini, ya alhamdulillah majelis taklimnya seminggu sekali itu termasuk sudah menjeda begitu. Karena kalau majelis taklimnya setiap hari, iya olah begitu. Zur ghibban tazdad hubban, menjeda kunjungan itu menambahkan rasa cinta. Yang kelima, ini juga penting. Kata Rasulullah SAW, ma tawaddafnani fillah fayufarraqu bainahuma illa bizandin yuhdithuhu ahaduhuma. Kalau ada dua orang minimal tiba-tiba dipisahkan oleh Allah, padahal sebelumnya mereka akrab, dekat dan seterusnya, kemungkinan kata Rasulullah, kecuali ada dosa yang dilakukan oleh salah satu pihak. Satu saja pihak yang berbuat dosa, maka muncul jarak. Dua-duanya berbuat dosa, jaraknya semakin lebar. Dosanya semakin banyak, semakin besar, jaraknya juga akan semakin lebar. Disatukan lagi dengan apa? Dengan istighfar, dengan taubat, nanti nyatu lagi. Maka dalam kebersamaan dengan teman, dengan kawan, supaya sampai ke surga, pastikan kita masing-masing, karena tanggung jawabnya masing-masing menjauhi kemaksiatan. Kalau melihat temannya melakukan kemaksiatan, diingatkan. Kalau kita masih ingin berkawan sampai surga, tinggalkan maksiat itu.
Kalau kita ingin masih terus bareng sampai ke surga, jangan dilakukan. Tong diterus gede. Tos. Tapi dah seru gitu ya. Aku mah gitu. Mah kita. Mata. Itu mah FOMO gitu. Dia mau missing out, kamu ketinggalan. Ma tawajjasnani fillahi fa ifarraqu bainahuma illa bi dzambin yuhdisuhu ahaduhuma. Yang terakhir 11. Yang terakhir doa. Di antara doanya agar kita tetap berkawan sampai ke surga, doa agar ikatan di antara kita, ikatan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ikatan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus ada judulnya ikatan cinta. Tapi yang lebih bagus kalau ikatan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikatan cinta karena harta tadi ada harta, ada cinta, tidak ada harta, hilang cinta. Ikatan cinta karena rupa masih bagus, ada cinta, rupa sudah tidak bagus, berkurang cinta. Di antara doa yang banyak dibaca oleh Nabi, doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon cintamu dan aku memohon cinta orang yang mencintaimu. Ya Allah, kalaulah cinta ini harus dilabuhkan di sebuah dermaga, labuhkanlah cintaku ini di dermaga orang yang mencintaimu, dermaga hati orang yang mencintaimu. Ya Allah, kalau saya harus mencintai seorang kawan, maka berikanlah aku kawan yang mencintai engkau. Wa hubba man ahabbaka. Ya Allah, saya ingin mencari teman dan berikanlah teman yang mencintaimu. Wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa mencintai amalan yang mendekatkanku kepada cintamu. Kalau ngaji itu amalan yang membuat kita dekat kepada Allah, buat saya cinta ngaji ya Allah. Kalau sedekah itu membuat kita dicintai oleh Allah, buat saya cinta sedekah ya Allah. Kalau apalagi silaturahmi itu membuat kita dekat dengan cinta Allah, buat saya senang silaturahmi ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. 6 hal ini ya, agar berkawan sampai ke surga, mudah-mudahan jadi PR untuk saya dan untuk kita semuanya insyaallah. Menyampaikan rasa, menebarkan salam, bertukar hadiah, menjeda kunjungan, menjauhi maksiat dan berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Mangga kalau ada pertanyaan saya balikan dulu ke MC. Dari mana ya MC namanya? Mangga silakan. Ini ada door prize. Siapa yang pertama? Ayo dulu mangga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, ibu masih tetap sholat kan? Yang jangan itu punten, yang jangan itu kalau kita yang ke bawah nggak sholat sama dia, tapi kalau misalnya kita masih tetap sholat dan kita masih bisa berharap dia jadi sholat, jangan ditinggalkan. Kapan Nabi meninggalkan orang Mekah? Kapan Nabi meninggalkan orang Mekah dan pindah ke Madinah? Nabi nggak begini, orang Mekah teh musyrik kawin tinggalkan, nggak begitu. Musyrik bahkan ini. Nabi di Mekah bertahan selama 13 tahun. Setelah 13 tahun baru Nabi meninggalkan orang-orang Mekah. Kapan Nabi meninggalkan Mekah? Saat orang Mekah mereka sudah memusuhi Nabi, berencana membunuh Nabi,
mengganggu semua keluarga dan sahabat-sahabat Nabi. Saat itulah Allah perintahkan tinggalkan Mekah. Tinggalkan Mekah. Tapi selama orang Mekah itu mereka masih mau mendengar, mereka itu masih dekat. Selama itu juga selama 13 tahun Allah belum menyuruh Nabi untuk meninggalkan Mekah. Boleh jadi, boleh jadi jalan hidayah. Contoh Abu Thalib, tadi kita cerita Abu Thalib. Abu Thalib musyrik. Bahkan sampai akhir hayatnya Rasulullah masih ngajak, "Ayo aku la ilaha illallah," sampai akhir hayatnya. Jadi boleh jadi kisah Abu Thalib itu jadi apa? Jadi inspirasi begitu ya. Jadi inspirasi. Emang simpulan begini, Abu Thalib juga baik. Sholat kita Abu Thalib, jangankan sholat syahadat juga enggak begitu. Tapi Abu Thalib itu melindungi Nabi, baik kepada Nabi begitu ya. Selama orang tersebut masih tidak membuat kita meninggalkan kebaikan, boleh jadi kita akan jadi jalan hidayah buat orang tersebut. Boleh jadi kita nggak tahu dari mana datangnya hidayah gitu. Yang harus ditinggalkan itu kalau kita sholat, teman kita nggak sholat, akhirnya kita ke bawah-bawah nggak sholat, itu harus ditinggalkan. Itu yang harus ditinggalkan. Saat kita kalah pengaruh, saat kita terbawa dengan yang tidak baik, yang seperti itu harus ditinggalkan. Tapi kalau teman seperti tadi baik dan seterusnya, jangan ditinggalkan begitu mah. Karena kalau ditinggalkan, siapa lagi orang soleh atau orang solehah yang bisa ngasih pengaruh ke dia? Boleh jadi ibu namanya ibu siapa? Ibu Lia mah luar biasanya, sudah kerudungan, solehah, bager, penghar, rajin, sholat dan seterusnya, tapi nggak pernah meninggalkan saya walaupun sayanya begini. Yang sehingga dia punya teman teh, tobat akhirnya. Kan tidak menutup kemungkinan ya. Dan kita doakan mudah-mudahan teman yang tadi diceritakan kuliah itu dapat hidayah, begitu yang mau sholat. Siapa tahu di antara kita ada yang doanya itu diijabah. Insyaallah. Seperti jangan ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu, nggak selalu. Mengingat kita sedangkan dirinya pun ya lupa sama kita. Lupa tuh kayak gimana maksudnya? Contohnya misalnya. Tapi tidak memusuhi. Temannya lupa tapi masih bisa ketawa ini. Apa? Tapi teman yang lupa itu soleh katanya. Ya. Itu kode gitu. Ajarkan saya. Ada cerita di hadis ini ceritanya gitu. Rasulullah cerita di surga itu ada orang yang lagi kumpul ngobrol, terus tiba-tiba mereka ingat, kemana ya si Fulan? Kok nggak kelihatan di surga? Iya nggak tahu. Coba kita tanya ke penjaga. Ada nama si Fulan nggak di surga ini? Dia di big data gitu ya. Dilihat di database, ditulis, oh nggak ada si Fulan, nggak ada di surga. Ditanya, ya Allah di mana si Fulan? Si Fulan itu ada di neraka. Hah, di neraka?
Kok bisa? Padahal di dunia pernah bareng-bareng. Bareng-bareng di majelis taklim, bareng-bareng di masjid, bareng-bareng pernah amal soleh bareng-bareng. Kata Allah, kalau kalian mau keluarkan sahabatmu itu dari neraka, ajak dia masuk surga. Akhirnya teman-temannya ini ingat begitu akhirnya. Ingat terus minta ke Allah, kata Allah silakan, kamu punya syafaat. Pergi ke neraka, nanya ke penjaga neraka di mana si fulan, lihat di database di neraka anu. Akhirnya diminta untuk dikeluarkan, dipegang tangannya, dibawa ke surga bareng-bareng di surga yang sama. Itu namanya syafaat teman yang soleh. Walaupun temannya ada yang kepleset, tapi dia masih ingat. Apa yang membuat temannya ini ingat waktu di surga? Pernah bareng-bareng hari. Walaupun pas lagi mainnya mata ingat gitunya. Tapi pas lagi di surga mah ada yang diingatkan semua yang membuat kita jadi masuk surga. Insya Allah, kalaupun di dunia tidak ajak main bareng, asal kalau taklimnya masih bareng begitu ya. Asal pas taklim masih bareng, asal pas lagi sholat masih bareng dan seterusnya. Pas lagi amal soleh masih bareng, di surga mah itu yang akan diingat. Di surga mah itu yang akan diingat. Tapi bukan berarti kudu diajarkan kayak taklim pas bareng ya. Taklim apa ya? Jadi walaupun insya Allah tetap diingat di surga selama dalam kebaikan mereka pernah bersama. Mereka tetap bersama. Itu. Misalnya kenal nih Ustaz, saya kan tidak sehubungan dengan Ya. Itu tetap karena yang walaupun kita nggak kenal, tapi kan ada malaikat yang kenal. Kan di atas kita saat ini tuh ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat bukan cuma satu, numpuk malaikat itu yang mencatat si bulan, dan si bulan. Kita juga nggak kenal dengan nenek moyang kita. Tapi kalau sudah di akhirat mau bakal dikasih tahu ini nenek, ini bapak, ini kakek dan seterusnya. Pada akhirnya di akhirat tidak akan dikenalkan. Wallahu a'lam bishawab. Mana parahan Pak? Ini door prize-nya ada 3. Oke. Zaman tadi pada malaikat keliling untuk mencari orang lain. Ya. Nah, sedangkan membaca tasbih itu kebanyakan dalam pada sholat. Masih beristighfar juga itu. Begitu juga dia semuanya kali itu beristighfar aja, bukan tasbih Baik, ya. Ada pertanyaan begini. Di hadis yang tadi kita bahas, malaikat itu mencari orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir dan seterusnya. Apakah ini artinya dalam sholat gitu ya, atau dalam majlis? Dalam majlis. Kalau melihat redaksinya, redaksinya ini berbicara tentang majlis yang di luar sholat. Kalau melihat redaksinya, walaupun kebersamaan dalam sholat berjamaah juga keutamaannya besar, keutamaannya banyak karena hadis ini ada hadis yang lain yang senada yang kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah orang-orang berkumpul di rumah Allah membaca Quran, tadarus dan seterusnya, wa yatadarasunahu bainahum dan seterusnya. Jadi konteks hadis ini itu lebih kepada majlis, begitu. Walaupun tidak berarti orang yang berkumpul dalam sholat atau berjamaah dalam sholat kemudian tidak ada keutamaannya, seperti itu. Dan walaupun yang disebut di sini itu tasbih, takbir, tahmid, tamjid, gitu, tidak disebutkan istighfar, tapi istighfar itu termasuk zikir. Karena kalau lihat di awal redaksinya, yaltamisuna ahlan dzikri, malaikat yang tugasnya mencari ahli zikir. Ingat Allah, tempatnya dimanapun, tapi dia tetap ingat Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, ada lagi mana? Tapi surveinya cuma 3. Maka silakan. Maka di belakang. Ini kan kaitannya teman
panjangnya sampai sekarang sakit akhirnya jadi terpisah. Nah ini bagaimana ya solusinya supaya bisa menyatukan lagi bahwa artinya ini kita kan sama-sama mencari ilmu, sama-sama menuju ke surga, tapi hanya gara-gara beda mazhab akhirnya terpisah gitu. Nah itu solusinya. Ya, saya cerita di zaman Nabi, ini para sahabat pernah diminta untuk pergi ke daerah namanya Quraizoh, kabilah Quraizoh. Kabilah Quraizoh itu kabilah orang Yahudi. Mereka berkhianat, Rasulullah mau ngasih teguran begitu. Kata Nabi sebelum para sahabat berangkat, Nabi bilang begini, kalian tidak sholat asar kecuali kalau sudah sampai di kabilah Bani Quraizoh. Ingat ya, sholat asarnya kalau nanti sudah sampai ke kabilah Bani Quraizoh. Berangkat para sahabat siang-siang, masuk waktu asar, tapi mereka belum nyampe ke kabilah Bani Quraizoh. Belum nyampe ke kabilah Bani Quraizoh. Apa yang terjadi? Sebagian sahabat ada yang bilang begini, kita sholat sekarang karena ini waktu yang paling afdol. Afdolus sholati ala waktiha. Sholat yang paling afdol itu di awal waktu. Kita sholat sekarang, kata sebagian. Sebagian yang lain bilang begini, jangan. Perintah Rasulullah sholat asarnya kalau sudah sampai lokasi, kalau sudah sampai kabilah Bani Quraizoh. Kata sahabat yang golongan pertama, sebagian sahabat, kalau kita sampai lokasi baru sholat asar, prediksinya kita sholat asar itu akan lewat maghrib bahkan lewat isya. Karena kita baru sampai sini, belum dekat, masih jauh. Kata sahabat yang kedua, gak apa-apa. Selama instruksinya begitu, selama perintah Rasulullahnya sholat asar di Bani Quraizoh, ya di sana saja. Pokoknya mau gitu. Kalau sudah begitu. Kata sahabat yang ini, Rasulullah memerintahkan seperti itu supaya kita cepat jalannya, cepat geraknya, jangan sampai kemaghriban sebelum nyampe. Kata sahabat yang ini, enggak. Kalau kata Rasulullah begini. Akhirnya apa yang terjadi? Punten, perintahnya ada berapa dari Rasulullah? 1. Dipahaminya jadi berapa? 2. Hadisnya 1, dipahaminya jadi 2. Tapi apa yang dilakukan para sahabat? Ada yang sholat pada waktunya, tidak pada tempatnya. Ada yang sholat pada tempatnya, tapi sudah lewat waktunya. Tapi para sahabat walaupun mereka beda memahami hadis Nabi, mereka tetap bisa bersama-sama. Pulang dari Bani Quraizoh, mereka ke Rasulullah, kemudian cerita, ya Rasulullah, engkau kan perintahkan kami sholat asar di Bani Quraizoh. Ada yang sholat asarnya di Bani Quraizoh tapi telat, ada yang sholat asarnya nggak di Bani Quraizoh tapi tepat pada waktunya. Ada yang tahu jawaban Nabi seperti apa? Dua-duanya benar. Rasulullah menjawab dengan senyuman. Ya, arti senyuman itu Rasulullah tidak menyalahkan yang ini, tidak menyalahkan yang itu. Kenapa? Karena masing-masing punya argumentan, punya dalilnya. Itu dalilnya satu loh. Bayangkan kalau ini ada dalil, ini ada dalil. Misal, contoh. Ini kita pernah sampaikan ya. Rasulullah kalau lagi sholat takbiratul ihramnya pernah begini. Rasulullah pernah lagi sholat takbiratul ihramnya juga begini. Gini ada dalilnya, gini ada dalilnya. Pak Ustaz, kalau dua-duanya dikerjakan boleh, tapi perlu hiji-hiji. Ulang Allah. Mengamalkan dua-duanya supaya dapat pahala. Nah, itu nggak boleh. Gini boleh, gini boleh. Dua-duanya dipakai dalam waktu terpisah. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai seperti cerita siapa yang orang tunanetra megang gajah. Tunanetra megang gajah, masing-masing megang anggota tubuh gajah, kemudian disuruh cerita apa itu gajah. Kata yang megang belalai, oh gajah itu panjang, empuk, bulat, ujungnya ada lubang. Kata yang megang bulunya, kata yang megang kupingnya, enggak, gajah mah lain gitu. Gajah mah bulat, gajah mah itu tipis, kemudian empuk gitu ya, bisa digerak-gerakkan. Kata yang pegang gading salah, lain gitu. Gajah mah keras,
ujungnya agak tajam. Kata yang pegang buntut, gajah mah nggak begitu, gajah mah seperti rambut, seperti rambut. Dan semuanya merasa benar, yang lain salah. Nah, gajahnya ketawa. Gajahnya ketawa. Kata gajah, itu adalah bagian tubuhku. Itu juga bagian dari gajah. Sehingga kita diperlukan melihat keseluruhan begitu ya. Oh, ini juga ada bagiannya, ini juga ada dalilnya. Oh, walaupun dalilnya sama, ternyata cara memahaminya bisa berbeda. Yang membuat kita bisa lapang dada menerima perbedaan seperti tadi, saat kita bisa mengembalikan sumbernya dari mana dan seperti apa cara memahaminya. Yang dibutuhkan hari ini oleh kita, oleh umat Islam adalah kebersamaan, persatuan, gitu ya. Adapun perbedaan seperti tadi begini dan begitu, selama masih ada dalilnya, walaupun cara memahaminya berbeda, kita saling berlapang dada. Apalagi kalau bicara sudah mazhab Syafi'i banyak dalilnya, mazhab Hanafi ada dalilnya, mazhab Hambali ada, mazhab Maliki juga ada dalilnya. Jadi pertama tanya dalilnya, setelah itu bagaimana cara memahaminya, setelah itu kita berlapang dada, selesai. Bagaimana batasan antara laki-laki dengan perempuan? Batasannya umum. Laki-laki dan perempuan kalau dia bukan mahram, maka semua yang terkait dengan masalah hubungan, sentuhan itu ada di dalam Al-Quran, begitu ya. Jarak tetap dijaga, adab tetap diatur, kemudian pola interaksi juga tetap dijalankan. Bersama dalam menuntut ilmu antara laki-laki dan perempuan, oh boleh. Di zaman Nabi juga banyak kok. Rasulullah kalau lagi taklim ada laki-laki, ada perempuan, ada sahabat, ada sahabiah, gabung semuanya. Bahkan kadang pertanyaan dari perempuan itu bikin Rasulullah malu. Pernah Rasulullah agak kagum begitu menjawabnya. Ada perempuan orang Ansor, mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kalau perempuan sedang haid? Bagaimana cara membersihkan darahnya? Kata Rasulullah, tinggal dibersihkan saja. Ya kumaha caranya? Mana dijelaskan. Sampai Siti Aisyah tahu Rasulullah itu kagum gitu menjawabnya. Kata Aisyah, sini saya dijawab tadi ke dia. Artinya di majelis Rasulullah juga biasa begitu ya. Ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa sih di Al-Quran itu kok banyaknya tentang laki-laki, tapi perempuan tidak ada? Rasulullah kemudian menjawab dengan surat Al-Ahzab dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu? Enggak. Kalau yang misalnya kita ingin berkawan dengan orang tersebut, kan di situ ada berkawan, ada juga menggunakan rasa dan sebagainya. Ternyata kita itu ditolak gitu. Itu gimana? Jadi kayak untuk sebelah tangan. Jadi kita mengagumi orang tersebut, kita ingin berkawan dengan beliaunya, ternyata orang itu menolak kita mungkin karena mereka merasa dengan saya nggak nyaman. Itu bagaimana? Apakah kita akan terus ingin berkawan dengan beliaunya atau oh ya sudahlah, ya. Oke. Jadi tugas kita bukan untuk dicintai, tugas kita adalah untuk mencintai. Tugas kita jangan berharap untuk diberi, tapi tugas kita adalah untuk memberi. Karena yang jadi pahala bukan cintainya, yang jadi pahala adalah mencintainya. Yang jadi amal soleh bukan dicintainya, yang jadi amal soleh adalah mencintainya. Kalau kita dicintai itu belum tentu jadi amal soleh gitu. Belum tentu jadi amal soleh. Kalau kita mencintai itu akan jadi contoh, misalnya contoh. Kita dicintai oleh Rasulullah, betul? Saudara-saudara Nabi itu dicintai oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah saking cintanya kan nangis rindu pengen ketemu. Apakah itu amal soleh kita? Bukan. Kita dicintai oleh Allah, kita dicintai oleh, bukan amal soleh kita. Yang jadi amal soleh kita adalah saat kita mencintai. Kita diberi hadiah. Apakah itu jadi amal soleh kita saat diberi? Bukan. Amal soleh kita adalah saat memberi hadiah. Saat memberi itulah kita mendapatkan pahala dari amal soleh kita. Jadi orientasi kita beramal. Orientasi kita adalah mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Urusan balasan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Justru yang bikin kita jadi apa? Jadi berat itu saat kita berharap, ya itulah berharap apapun begitu ya. Saat berharap dari makhluk pasti kita akan merasa kecewa dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup mungkin ya. Sudah 11.26 kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kebersamaan kita, kebersamaan yang diberikan sampai ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi kalau tidak di dunia di surga insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Rahmat, Pak. Bertiga sama. Bertiga. Iya.